Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil qur'ani wa syukri ni'am. Alhamdulillahi ala ni'mati syahri ramadan was siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi faslil khisam. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam hinama ra'al hilal, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu al-karim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Depikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali melalui Depikir TV. Pada hari ini kita berada di tanggal 29 bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Ini berarti bahwa saat ini kita sudah berada begitu amat sangat dekat dengan bulan Ramadan. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, di mana tentu nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya, di mana kita melihat kaum muslimin baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka Allah panggil sebelum bulan Ramadan datang melalui COVID-19. Begitu juga kita melihat banyak sekali kaum muslimin yang saat ini berbaring di atas ranjang di rumah sakit yang tentunya mereka tidak akan bisa melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Dan alhamdulillah kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan shaum Ramadan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, ingin mengingatkan kaum muslimin, ingin mengingatkan pemirsa Depikir TV. Marilah sebelum datangnya bulan Ramadan kita mempersiapkan diri kita, kita membekali diri kita dengan fikih siyam, tazwidun nafs bi fikih siyam. Mari kita persiapkan diri kita, kita bekali diri kita dengan fikih atau dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Karena dengan melaksanakan ibadah puasa yang didasari dengan ilmu, ini tentu nilai puasa kita di mata Allah Subhanahu wa taala akan tinggi. Dan tentu kebalikannya, ya. Dan banyak sekali sarana-sarana bagi kita untuk menambahkan, ya, untuk membekali diri kita dengan fikih siyam. Ini banyak sekali cara-caranya. Di antara caranya adalah, ya, mungkin kita dengan
membaca satu buku fikih yang temanya puasa. Kita cari buku fikih yang tipis saja, tidak usah tebal-tebal. Mungkin yang bisa berbahasa Arab, mencari buku fikih dengan bahasa Arab, seperti misalkan fikih siyamnya karangan Yusuf Al-Qaradawi. Dan yang tidak menguasai bahasa Arab, ya mungkin mencari buku fikih siyam yang berbahasa Indonesia, atau mungkin buku fikih siyam terjemahan Yusuf Qaradawi. Ya, buku itu dibaca dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak informasi. Ya, kita akan mendapatkan banyak sekali maklumat yang berkaitan dengan puasa. Ya, kita akan mengetahui sejarah disyariatkannya puasa Ramadan. Kita akan mengetahui hikmah-hikmah Ramadan. Kita akan mengetahui rukun puasa Ramadan. Kita akan mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Kita juga akan mengetahui lewat buku tersebut, ya, perbuatan-perbuatan kebaikan apakah yang harus kita perbaiki di bulan Ramadan ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin salah satu cara kita untuk membekali diri kita menghadapi bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaannya, kapan kita akan berpuasa Ramadan di tahun ini? Saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mereka sudah menentukan bahwa esok hari Jumat tanggal 24 April adalah hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Yaitu berdasarkan hisab mereka. Karena dari hasil hisab mereka, ya, mereka mengatakan bahwa hari Kamis, ya, hari ini, ya, ketika matahari tenggelam, ya, maka hilal sudah ada di ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini ketika matahari tenggelam, itu hilal sudah muncul. Ya, hilal sudah berada di atas ufuk, ya, sekalipun derajatnya masih sangat rendah. Dan itu bukan patokan bagi mereka. Patokan bagi mereka adalah ketika hilal sudah di atas ufuk, maka itu artinya sudah ada pergantian bulan, dan oleh karena itu maka mereka besok memutuskan untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan di hari pertama. Kemudian bagaimana dengan kaum muslimin yang lain yang ada di Indonesia? Apakah bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan besok pada hari Jumat berbarengan dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah? Tentu jawabannya bisa. Dan jawaban bisa ini tentu beralasan. Tidak sekedar asal menjawab. Alasannya adalah kalau kita melihat kesepakatan menteri-menteri agama negara tetangga, yang kesepakatan itu disebut dengan Mabims, ya, mereka sepakat, ya, bahwa hilal itu bisa dideteksi, ya, bahwa mungkin ru'yatul hilal, ya, ketika dalam keadaan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ya, ketika hilal ketinggiannya 2 derajat di atas ufuk. Ini kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah, ya, ketika jarak elongasi antara hilal dengan matahari yang terbenam itu minimal 3 derajat. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah umur bulan, ya, itu minimal 8 jam. Maka dengan 3 kriteria ini, ya, itu hilal sudah mungkin untuk terdeteksi, atau hilal sudah mungkin untuk bisa kita lihat dengan menggunakan alat. Oke, sekarang mari kita lihat hasil
hisab dari Muhammadiyah, ya. Hasil hisab dari Muhammadiyah menjelaskan bahwa pada hari ini, ya, ketika di Indonesia, ya, ketika matahari terbenam, itu hilal akan muncul di salah satu bagian dari negara Indonesia dengan ketinggian 3,50 derajat. Kemudian umur hilal juga menurut hisab mereka itu sudah melebihi 8 jam. Ini versi hisab dari Muhammadiyah. Kemudian kalau kita lihat hisab dari Planetarium Jakarta, ya, karena Planetarium Jakarta dia melakukan hisab juga, ya. Hasil hisabnya adalah bahwa pada hari ini, ya, di salah satu wilayah di Indonesia, ya, ketika matahari terbenam, maka muncul hilal dengan ketinggian 3,6 derajat. Kemudian elongasi, ya, atau dalam bahasa Arab al-bu'du az-zawi antara hilal dengan matahari yang tenggelam menurut Planetarium Jakarta itu 4,18 derajat, ya. Dan umur hilal menurut hasil hisab Planetarium Jakarta itu sudah melebihi 8 jam. Kemudian mari kita lihat hasil hisab dari pakar dan dosen ilmu falak IAIN Loksemawe, yaitu Tengku Ismail. Dia melakukan hisab di mana dari hasil hisab itu bahwa pada hari ini di salah satu wilayah di Indonesia ketika matahari sudah tenggelam maka akan muncul hilal dengan ketinggian 3,76 derajat. Kemudian elongasi atau al-bu'du az-zawi itu 4,27 derajat. Dan umur hilal itu sudah melebihi 8 jam. Maka berdasarkan hisab dari 3 hisab yang tadi saya sebutkan di atas, maka sangat mungkin pada hari ini, ya, setelah matahari terbenam, ya, akan bisa terdeteksi hilal di salah satu bagian dari wilayah Indonesia. Maka ketika hari ini terdeteksi ada hilal, terlihat hilal, maka insya Allah kaum muslimin Indonesia dan mungkin kaum muslimin di negara-negara lain pada hari Jumat besok insya Allah akan memulai saum Ramadan hari pertama. Tetapi ketika misalkan hari ini hilal tidak terdeteksi, ya, ketika hari ini hilal tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia, maka itu berarti bahwa kaum muslimin di Indonesia ada yang berpuasa mulai hari Jumat dan ada yang berpuasa mulai hari Sabtu. Dan saya kira itu tidak boleh dipermasalahkan karena yang puasa pada hari Jumat memiliki landasan dan argumentasi, yang puasa pada hari Sabtu pun memiliki landasan dan argumentasi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fikir TV di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Di mana dalam buku Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan atau membagi puasa ke dalam 3 tingkat. Membagi puasa ke dalam 3 derajat. Derajat atau tingkat yang pertama adalah saumul umum. Kemudian yang kedua adalah saumul khusus. Kemudian yang ketiga ada saumu khusus al-khusus. Tapi apa yang dimaksud dengan 3 tingkat puasa ini? Kemudian apa kriteria masing-masing? Mari kita lihat.
Tapi yang pertama adalah tingkat puasa yang disebut dengan saumul umum. Saumul umum ini adalah puasa orang awam, puasa orang kebanyakan, di mana ya puasa mereka hanya menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Adapun selain itu, ya, adapun anggota tubuh mereka tidak puasakan. Ya, mulut mereka tidak mereka puasakan, lisan mereka tidak mereka puasakan, tangan mereka tidak mereka puasakan, mata mereka tidak mereka puasakan. Artinya mereka hanya memfokuskan puasa pada ya makan, minum, dan menahan dari melakukan hubungan suami istri. Ya, tentu puasa ini ya, dari sisi fikih ya sah ya. Artinya puasa dari sisi fikih sah, bahwa puasa ini memang tidak wajib untuk diqadha. Ya. Tetapi puasa ini sebetulnya puasa yang tidak ada pahalanya, puasa yang tidak ada ganjaran kebaikannya, puasa yang memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya bahwa barang siapa yang berpuasa ya, kemudian tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, puasa jalan terus, tapi ucapan kotor juga jalan terus. Selain ucapan kotor, perbuatan-perbuatan kotor juga dia kerjakan. Maka falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada puasa orang tersebut. Atau dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dan tidak akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa dengan cara puasa tersebut. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa alju." Banyak sekali ya, orang yang berpuasa, ya, tetapi dari puasanya itu dia hanya mendapatkan rasa lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan balasan yang begitu banyak, ya, karena dia hanya berpuasa, menahan makan dan minum, serta menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Adapun anggota tubuh yang lain tidak dia puasakan, anggota tubuh yang lain tetap bermaksiat. Ini yang dimaksud dengan saumul umum. Tentu ya kita tidak boleh puasa dengan tingkat puasa saumul umum, karena puasa ini tidak mendatangkan pahala, tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Maimun bin Mihran, dia berkata, dia mengatakan, "Inna ahwana saumi tarkut ta'ami wa syarab." Dia mengatakan bahwa puasa yang paling jelek, puasa yang paling rendah itu adalah puasa yang hanya meninggalkan makan dan minum saja. Adapun perbuatan-perbuatan buruk lainnya tetap dilakukan oleh orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan saumu ala umum, yang merupakan tingkat pertama dari puasa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang kedua ada saumul khusus. Puasa khusus. Dan puasa khusus ini adalah saumus sholihin, adalah puasa orang-orang soleh. Saumul khusus ini adalah puasa di mana seseorang yang berpuasa bukan hanya menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, tetapi dia menjaga anggota tubuh yang lain. Dia menjaga tangannya, dia menjaga telinganya, dia menjaga matanya, dia menjaga lisannya, dia menjaga kakinya agar tidak melakukan
perbuatan maksiat. Karena memang seluruh anggota tubuh manusia ini sangat-sangat berpotensi sekali untuk melakukan maksiat. Oleh karena itu, pada saumul khusus, semua potensi anggota tubuh yang memungkinkan untuk melakukan maksiat itu dijaga, ya, dipelihara agar anggota tubuh ini tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Likulli bani Adam hadzun minaz zina, fal ainani tazniyani, wa zinahuma an-nadharu, wal yadani tazniyani, wa zinahuma al-batshu, wa rijlani yazniyani, wa zinahuma al-mashyu, wal famu yazni, wa zinahu al-qubl, wal qalbu yahwa wa yatamanna, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu." Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa semua anak manusia itu memiliki potensi untuk berzina. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata ini bisa berzina, kedua mata ini bisa berzina, dan zina mata adalah memandang kepada yang tidak halal. Kemudian tangan ini juga bisa berzina, dan zina tangan adalah melakukan kekerasan, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian kaki ini juga bisa berzina. Zina kaki adalah berjalan ke tempat yang tidak baik, ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulut ini bisa berzina, ya. Mulut berzinanya adalah dengan mencium sesuatu yang dilarang atau tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa semua anggota tubuh kita ini berpotensi untuk melakukan kemaksiatan, dan oleh karena itu maka anggota tubuh ini harus dipuasakan, ya, agar puasa seseorang sampai kepada tingkat saumu al-khusus. Puasa inilah, ya, puasa tingkat inilah yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam sebuah hadisnya. Rasul bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah farhatun 'inda iftarihi. Ya, kebahagiaan yang pertama adalah dia bahagia ketika dia berbuka puasa. Ya, tentu dia bukan berbahagia karena banyaknya makanan di depannya, kemudian dia bisa menyantap makanan itu sesukanya. Tentu bahagia dia bukan di situ. Bahagia dia adalah karena pada hari ini dia sudah bisa melaksanakan saum Ramadan dengan sebaik mungkin. Maka ketika berbuka puasa dia merasa begitu amat sangat bahagia. Ya. Sekalipun ya, hidangan berbuka puasanya sangat sederhana. Ini farhatun 'inda iftarihi, kebahagiaan orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, ya. Kebahagiaannya adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala meridhoi dia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia, dan ini sebagai tanda bahwa puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa saumul khusus ini bisa terrealisasi, ya, bisa dicapai oleh seseorang dengan 6 hal. Mari kita lihat apa 6 hal yang harus dilakukan oleh seseorang, yang harus dikerjakan oleh seseorang agar puasanya sampai kepada tingkat saumu al-khusus. Yang pertama adalah godul basari wa kafuhu anin nazari ilal itsnaini. Yang pertama adalah, ya, dia menjaga pandangan matanya dari 2 hal. Ya, menjaga pandangan matanya dari memandang kepada 2 hal. Ya. Yang pertama adalah dia harus menjaga matanya dari
memandang kepada hal-hal yang tidak baik. Dia harus menghindari matanya dari memandang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pada zaman sekarang ini hal ini terasa cukup berat, ya. Karena hal-hal yang tidak baik itu sangat mudah kita pandang. Di rumah kita ada TV, banyak sekali tayangan-tayangan yang di sana memuat wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Kemudian juga di HP kita, ketika kita buka HP, tiba-tiba muncul foto-foto atau gambar-gambar yang tentu kita tidak boleh untuk melihatnya. Akan tetapi oleh sebagian orang kemudian itu dilihat terus. Maka pandangan mata kita harus kita jaga, harus kita hindari dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, la'anahullahu. Faman tarakaha khaufan minallahi atahu Allahu azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbi." Akhrajahu Al-Hakim wa sahhaha isnadahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang memandang kepada sesuatu yang tidak dibolehkan, kepada sesuatu yang diharamkan, maka itu dia sudah terkena panah setan yang beracun. Nauzubillah. Maka barang siapa yang terkena panah setan yang beracun, maka dia kemudian akan mudah diarahkan, maka kemudian dia akan mudah dikendalikan oleh iblis. Nauzubillah. Maka barang siapa yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut kelezatan iman yang ada dalam hatinya. Ini yang pertama, menghindari dari memandang kepada yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang kedua, menjaga pandangan dari hal-hal yang akan membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya hal itu tidak dilarang. Pada hakikatnya memandang kepada itu, melihat kepada hal itu boleh-boleh saja. Tetapi karena itu membuat seseorang lalai, tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian memandang kepada hal itu pun harus dihindari. Ya, sebagai contoh zaman sekarang banyak sekali game-game di HP kita gitu kan yang menarik, game-game yang terbuat dari kartun yang di situ tidak ada aurat yang haram untuk dilihat, tetapi karena game itu cukup menarik sehingga seseorang terlena melihat game tersebut, sehingga dia menikmati game tersebut dan menghabiskan waktu berjam-jam sehingga dia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun tentu harus dihindari oleh mata kita agar puasa kita sampai kepada puasa saumu al-khusus. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fikir TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hal yang kedua dari 6 hal yang harus kita lakukan agar kita sampai kepada puasa saumul khusus. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita anil hadzayani wal kadzib wal ghibah wal namimah wal mira. Menjaga lidah kita dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Menjaga agar jangan sampai lidah kita ini mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada faedahnya dan manfaatnya saja lidah kita ini harus kita jaga. Apalagi sesuatu yang di situ ada bohong, sesuatu yang di situ mengandung ghibah, sesuatu yang di situ mengandung namimah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa taala. Tentu ini harus lebih kita hindari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita ya, di mana di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada dua orang wanita. Dua orang wanita ini di bulan Ramadan ya, kedua-duanya tentu berpuasa. Ketika di siang hari, kedua wanita ini merasa lemas ya, merasa sangat lapar dan merasa sangat haus ya, bahkan kondisinya ya sangat lemah sekali. Yang akhirnya kemudian kedua-duanya mengutus seseorang untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memintakan izin dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar mereka keduanya dibolehkan untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian setelah orang itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang itu satu buah mangkok. Ya, satu buah mangkok. Kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut, ya, katakan kepada kedua wanita tersebut, ya, muntahkanlah apa yang kalian makan ke dalam mangkok ini. Maka kemudian orang tersebut pergi menemui dua wanita tersebut. Kemudian setelah dia sampai kepada kedua wanita tersebut, dia mengatakan kepada keduanya agar keduanya memuntahkan apa yang mereka makan ke dalam mangkuk itu. Kemudian wanita yang pertama memuntahkan apa yang dia makan ke dalam mangkuk tersebut, sehingga setengah mangkuk penuh dengan muntahnya. Kemudian wanita yang kedua memuntahkan lagi apa yang dia makan, sehingga mangkuk itu pun kemudian penuh. Iya. Pertanyaannya, apa muntah yang dia keluarkan ke dalam mangkuk tersebut? Iya. Ternyata muntah yang dikeluarkan oleh kedua wanita ke dalam mangkuk tersebut hingga mangkuk tersebut penuh itu adalah darah dan daging yang sudah busuk. Maka kemudian para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain pun kemudian merasa kaget. Kenapa ini bisa terjadi pada dua wanita ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang lain bahwa dua wanita ini, ya, dia berpuasa, kemudian dia bertemu, ngobrol, tetapi obrolan keduanya itu semuanya isinya tentang ghibah. Semuanya isinya tentang menjelekkan tetangganya. Semua isinya tentang keburukan-keburukan tetangganya semua diungkap. Inilah yang kemudian menyebabkan muntah dari kedua wanita itu dalam bentuk darah dan daging yang sudah busuk. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sebetulnya hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah dhaif, ya, akan tetapi hadis ini memiliki makna yang sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menggibah. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Ya, tentu tidak ada orang yang mau memakan bangkai saudara-saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus memberikan nasihat, terus membimbing umatnya agar puasanya ini betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita sedang berpuasa kemudian ada orang yang ingin mengajak kita berkelahi, ada orang yang mencaci maki kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, katakan kepada orang tersebut, inni shaimun, inni shaimun. Ya, katakan kepada orang tersebut bahwa saya sedang puasa, saya sedang puasa. Artinya bahwa saya tidak ingin berkelahi dengan Anda, bahwa saya tidak ingin ikut dalam caci maki yang Anda inginkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain lisan kita jaga, ya, agar tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, maka lisan kita ini juga harus
kita sibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alaina fababun natamassaku bihi jami'un." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Ketika salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah begitu banyak, ya. Tolong berikan kepada saya, ya, satu panduan, ya, agar itu saya jadikan sebagai panduan dalam hidup saya." Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka kata Rasul, usahakan lidah kamu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di luar Ramadan. Pertanyaan ini di luar Ramadan. Tentu ketika di bulan Ramadan, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu akan sangat dianjurkan sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita sambung, nanti akan kita lanjutkan karena memang waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pembahasan tentang tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Kita sudah bahas tadi tingkatan yang pertama yaitu shaumul umum, dan kita sedang membahas tingkatan yang kedua yaitu shaumul al-khusus, yang memang harus ada 6 hal, ya, agar seseorang bisa sampai kepada shaumul khusus, dan baru kita bahas 2 saja. Insyaallah sisanya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.